Oke, video kali ini saya akan membahas ergonomi dan posisi penumpang di Honda Vario 150 tahun 2018 model terbaru. Nah, untuk video review tentang detail motor ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Nah, sekarang saya akan bahas ergonominya. Bagaimana sih ergonomi motor ini untuk saya yang tingginya 167 cm dengan berat 55 kg. Saya akan langsung naik ya. Nah, jadi seperti ini posisi duduk saya. Untuk postur saya, kaki menjangkau tanah ini jinjit, bahkan posisi saya ini sudah cukup maju ya, jadi terlihat ini jinjit. Nah, kalau mau lebih tegak seperti ini berada di ujung sekali sih, ini baru tegak. Kalau saya duduk di paling belakang seperti ini jinjit balet, karena semakin ke belakang ini jongnya semakin lebar. Jadi paling enak itu posisinya sedikit maju seperti ini. Nah, ini baru lebih enak. Kemudian yang saya rasakan itu joknya ini meskipun terlihat tebal, tapi busanya seperti tipikal Honda sih. Ini cukup keras tuh, kayak gimana ya, kayak busanya itu benar-benar tebal tapi teksturnya itu enggak lembut atau enggak empuk. Mungkin ini dikarenakan dari Hondanya supaya lebih awet ya. Kemudian untuk jangkauan tangan ke stang seperti ini menurut saya dekat, jadi ya normal lah seperti di motor-motor matic yang medium pada umumnya. Dan untuk stangnya sendiri ini enggak terlalu lebar dan cukup menekuk ke dalam, jadi ergonominya lebih pas sih untuk genggaman tangan saya seperti ini. Dan untuk jangkauan jari ke handle rem ini juga pas, nggak terlalu jauh juga nggak terlalu dekat. Kemudian untuk posisi kaki naik ke footstep, nah seperti ini. Nah, ini posisinya sih nggak senyaman di motor matic besar ya, cuman untuk saya yang biasanya naik Honda Beat, naik motor ini tuh terasa lebih lega atau lebih enak lah posisi kakinya, karena jarak jok ke footstep itu lebih jauh, otomatis bahasa itu lebih turun. Jadi nggak sepegal naik Honda Beat sih, lebih nyaman naik ini. Dan satu hal yang mungkin cukup mengganggu ya, terutama bagi kalian yang tingginya di atas 170 cm, itu bagian ini bodi samping ini cukup mepet dengan lutut. Jadi kalau misalnya kalian posturnya lebih tinggi atau lebih besar, itu mungkin akan rawan ya terbentur bagian ini, karena ini cukup lancip. Meskipun ini plastik, tapi ya lumayan sakit kalau misalnya kita terbentur oleh bodi ini. Jadi ruangannya kurang lega lah untuk sebuah motor Vario 150, bahkan lebih lega Honda Scoopy. Kemudian untuk suspensi, yang depan ini empuk sekali. Kalau yang belakang ini nggak seempuk yang depan, tapi kalau untuk sendirian tadi redamannya cukup pas ya. Cuman nanti kalau saya menjadi penumpang, saya akan coba suspensinya akan seperti apa redamannya. Kemudian untuk kokpitnya seperti ini. Untuk secara detailnya sudah saya jelaskan di video review ya. Nah, ini saya akan jelaskan singkat saja. Dari
Speedometernya ini kelihatan minimalis, kecil, digital, tapi cukup oke sih info yang ditampilkan tuh, dan cukup banyak meskipun ukurannya kecil. Dan yang saya suka itu sudah negatif display ya, jadi kalau kita pantau di siang atau malam hari itu pasti akan lebih jelas. Dan tombol-tombol di stang ya normal sih, cuman yang saya kurang suka lagi, saya bahas di sini lagi ya, ini spionnya terlalu tinggi tangkainya, jadi kayak gimana ya, aneh gitu loh. Kalau untuk saya pribadi ya, ini membuat perasaan saya lebih gugup kalau naik motor ini, terutama ketika melewati kemacetan, karena bagian spionnya ini cukup lebar juga sih. Jadi kalau kita melewati kemacetan itu lebih rawan kalau tersenggol oleh spion mobil. Ya kitanya nggak apa-apa kalau senggol, tapi sayang dong yang punya mobil. Ya jadi seperti ini. Ini memang bentuknya lebih kecil ya daripada Vario sebelumnya, tapi lebih simple, lebih lengkap infonya, dan bentuk covernya juga lebih kecil, jadi kelihatan lebih sporty. Nah jadi seperti itu. Nah sekarang saya akan mengajak teman saya untuk duduk di depan, dan juga saya akan menjadi penumpang duduk di belakang ya, bagaimana ergonominya. Nah oke, sekarang saya akan mengajak teman saya yaitu Pras untuk mencoba duduk di depan sebagai pengendara, dan juga saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang ya, bagaimana ergonominya. Nah jadi seperti ini ya untuk postur tinggi 165 cm dengan berat 52 kg. Dari posisi kaki ke tanah gimana? Ini hampir napak sempurna sih. Tapi duduknya paling depan ya? Enggak loh, kalau saya paling depan itu malah sempurna. Kalau paling belakang? Paling belakang ini hampir napak sempurna. Terus untuk joknya gimana rasanya? Joknya keras. Kelihatannya tebel ya, tapi iya, keras. Keras banget. Nah itu emang ini jadi karakter joknya Honda sih. Mungkin dari Hondanya lebih mengejar keawetan atau durability. Tapi ya gitu, kalau dipakai lama pasti akan terasa pegal bagian pantat. Ya. Terus untuk posisi tangan ke stang gimana? Posisi tangan ini turun ya dia? Enggak turun. Lebih turun ya kalau iya. Kalau NMAX lebih tinggi ya? Iya lebih tinggi. Dan lebih sempit? Iya lebih sempit ini ketimbang NMAX. Terus untuk jaraknya ke rider ini lebih mundur apa sama aja? Kalau jaraknya sama sih, sama kok. Cuma lebih rendah gitu aja ya? Cuma lebih rendah aja. Nah terus untuk posisi kaki naik ke full step? Sisi kaki Gimana? enak untuk kaki saya. Untuk tinggi saya 165 ya. Ini kalau orangnya lebih tinggi lagi pasti oh terganggu ini ya? Iya, adanya ini. Nah itu yang saya bahas di video tadi. Memang kalau bagian ininya nggak terlalu maju sih, jadi otomatis ruang kakinya itu lebih sempit. Sempit banget ini. Kalau untuk postur yang lebih tinggi pasti akan lebih apa ya, menyusahkan ya. Iya. Lebih rawan terbentur. Ya meskipun ini plastik, tapi tetap aja namanya terbentur pasti akan terasa. Apalagi kalau buat turun gini pasti terbentur sama ini. Nah, terutama bagian sini ya, ini kan timbul atau lebih menonjol. Agak lancip gitu ya. Nah, ya terasa sakit meskipun ini plastik. Oke, sekarang saya akan duduk di belakang sebagai penumpang. Bagaimana? Nah, seperti ini ya posisi saya sebagai penumpang.
di Honda Vario 150 ini. Pertama dari joknya, ini joknya sih nggak terlalu lumpuh sih, cukup keras hitungannya kalau sebuah untuk motor matic, dan nggak terlalu lebar tapi lebih panjang gitu aja sih. Cuman kalau dibandingkan dengan Honda Beat jauh, ini masih lebih lega. Dan di sini ada behel, jadi lebih tenang lah kita kalau duduk di belakang seperti ini. Nggak khawatir kalau kita itu kehabisan tempat duduk, karena di sini bisa dipakai sandaran juga. Dan untuk behelnya ini cukup enak dipegang, tapi bukan untuk dipegang ketika kita dibonceng ya, karena itu kurang safety. Kemudian untuk posisi kaki ke footstep ini juga pas, dia itu cukup turun dan cukup maju, jadi lebih nyaman aja sih tekukan kakinya. Cuman karena ini footstepnya itu tidak dilengkapi karet, jadi kalau untuk sandal atau sepatu tertentu itu akan rawan licin sih, jadi hati-hati. Dan untuk bodinya sendiri ini enggak terlalu mengganggu kaki, jadi bisa lebih menyempit dan bisa lebih nyaman. Lalu untuk suspensi yang belakang ini cukup empuk, meskipun redamannya ini sedikit kaku, tapi masih oke lah kalau dibandingkan dengan Honda Beat. Redamannya masih pas. Terus untuk jarak penumpang ke pengendara seperti ini posisi paling maju ya. Nah, nyoba posisi normal. Nah, posisi normalnya seperti ini enggak terlalu jauh ya, seperti motor matic pada umumnya, jadi lebih oke. Dan untuk jarak ketinggiannya ini cenderung hampir sama, karena selisih ketinggiannya dari jok pengendara ke penumpang itu enggak terlalu tinggi, jadi masih terbilang oke lah. Oke, mungkin itu saja ya video review tentang ergonomi Honda Vario 150 tahun 2018 ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanros038 dan juga teman saya @franky_prastio_. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.